19 tahun sudah kebab Turki Baba Raffi berdiri, saat ini Baba Raffi sudah memiliki lebih dari 1.400 outlet dan memperluas kemitraannya hingga ke 10 negara. Tentunya pencapaian ini tidak didapatkan dengan mudah, banyak cobaan dan pengorbanan yang sudah dilalui. Perjalanan panjang dalam membangun bisnis waralaba kebab Baba Raffi berhasil membawa PT Sari Kreasi Boga Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2022. Sebagai founder dan business development director, Nilam Sari menceritakan perjuangannya membawa bisnis gerobakan hingga IPO. Bu, udah ya, ini dari Pak Presiden, anggap aja kemarin gak lulus sudah ya, langsung dari Pak Presiden. Marah sama Tuhan, sampai yang Tuhan, orang tuh dapat cobaan 1, 2 deh gitu. Ini semua aspek dalam hidup saya dirimu ambil. 4 jam menatap laut gitu kan. Kayak kalau dipikir-pikir saya inget banget rasa itu tuh, ya Allah Tuhan. Welcome to Finfolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Hi folks, welcome back to Finfolk Podcast. Masih bersama aku Gwen. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang tempat makannya atau gerobaknya ada di mana-mana nih. Pasti setidaknya Fox pernah lihat gitu ya, salah satunya. Siapa sih dia? Langsung saja kita sambut Kak Nilam Sari. Hai Kak, welcome. Thank you udah diundang. Aduh. Sama-sama, welcome. Ini walaupun aku kelihatan formal-formal bajunya, tapi kita ngobrol santai aja Kak ya. Yes. Oke, mungkin Kak Nilam boleh share dulu nih. Kak Nilam sebenarnya tadi aku udah spill sedikit doang. Itu tadi gerobaknya gerobak apa sih Kak? Dan kesibukannya tuh sehari-hari berarti ngurusin apa nih? Oke. Nama saya Nilam Sari, saya owner dan founder dari Kebab Turki Baba Raffi yang dibangun sebenarnya dari 19 tahun lalu ya. Kita berawal dari Surabaya dengan gerobakan warna putih dan alhamdulillah kemarin kita baru aja naik ke lantai bursa menjadi perusahaan terbuka. Wow. Yes. Kebab loh guys. Kebab IP, gerobakan. Mantap. Kebab gerobakan. Wah. Kakak kesibukan sehari-harinya apa nih? Kesibukan hari-hari yang pasti ngurus keluarga. Terus yang kedua bisnis ya. Kebetulan selama 19 tahun berbisnis akhirnya menemukan passion baru, ternyata seneng banget ketemu orang. Kalau dulu banyak terlibat di operation, sekarang justru banyak networking. Yang kedua seneng banget mengelola sebuah opportunity menjadi suatu usaha seperti itu. Wow. Tapi memang Kak Nilam sendiri dari awal, maksudnya dari awal lulus kuliah segala macam memang udah ada interest di bisnis. Maksudnya udah tahu nih ke depannya mau buat bisnis gitu. Enggak juga sebenarnya, karena dulu itu orang tua kerja di Bank Indonesia, Bank Rakyat BNI. Yang kedua ibu di Jam Sostek. Jadi kan semua pegawai ya. Betul. Zaman saya sama zaman Gwen mah beda. Yes, zaman saya dulu kalau jadi entrepreneur itu kesannya orang IPK-nya Nasakom nggak dapat pekerjaan. Ya udah ya kayak jalan pintasnya ya udahlah buat bisnis aja gitu ya. Iya, kalau zaman sekarang siapa yang nggak mau jadi entrepreneur? Iya, benar. Calon mantu apa entrepreneur? Keren banget. Langsung diterima ya. Langsung kayak naik gitu ya ininya consideration. Benar. Tapi apa yang buat Kak Nilam kayak akhirnya mau buat ya udah deh nyemplung ke bisnis, terus bisnisnya kita coba kebab. Apakah Kak Nilam maksudnya memang dari dulu penggemar kebab atau maksudnya backgroundnya kenapa gitu akhirnya mengarah ke sana gitu? Ya sebenarnya dari dulu saya kan mulai dari Surabaya ya. Jadi ketika di Surabaya semester 3 berpikir apa ya yang bisa dikerjakan. Dari dulu emang senengannya jualan. Dari kecil tuh saya seneng banget jualan. Jadi jualan apa aja itu Ibu? Contohnya begini, ibu saya tuh sangat pelit dalam tanda kutip bagus ya. Contohnya semua anak dikasih uang jajan, saya nggak dikasih. Otomatis kan harus putar otak ya, gimana ceritanya gitu supaya bisa dapet uang untuk beli bakso. Saya ingat banget. Akhirnya uang yang dibawain ibu saya jual ke teman. Bekalnya dijual, dapat duit, bakso, itu segala macam dijual. Sampai dulu ada zaman saya dulu ada kertas surat, cakep-cakep saya jual per lembar, terus ada binder, ada kertas-kertas cakep saya jual. Jadi dari kecil seneng jualan. Tapi naturally aja tuh.
natural aja sih, seneng emang. Dan kayaknya semua orang udah tahu saya mah dari dulu palu gada apa ada. Pikir nanti pokoknya mau butuh apa nanti saya cariin gitu ya. Dan kalau SMA itu kan kayak aduh udah padat banget ya. Nah kalau kuliah tuh kan agak lebih fleksibel. Saya mikir aduh gimana ya enaknya cari sesuatu apa nih pendapatan. Nah, akhirnya mulai dengan ya udah kenapa nggak coba aja gerobakan gitu. Saya bukan dari keluarga yang ada banget. Saya kemana-mana angkot. Jadi mau nggak mau ya udah pada saat itu punya uang 4 juta rupiah. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan modal. Yang paling penting adalah saya nggak bisa masak. Kalau saya masak, anak sama suami saya pucet. Kenapa kebab gitu ya yang dijual? Seneng makan, tapi nggak bisa masak. Jadi sampai di satu titik, tapi saya tahu lidah saya tuh tahu makanan mana yang bisa dijual, makanan mana yang bisa di ekspansi dengan mass product gitu ya. Nah dari situ akhirnya kita membuka waktu itu burger. Kalau burger kan ada satu brand yang mereka menjual everything about hot dogs and burger ya. Ada rotinya, dagingnya, sausnya, sayurnya udah satu tempat. Jadi ya udah kita olah aja, kita kasih nama brand satu waktu itu Yummy Burger. Nah, jadi satu gerobak alhamdulillah berjalan karena rasanya kembali lagi. Orang Surabaya tuh senengnya adalah yang pedas, gurih, asin gitu ya. Yang makin banyak kayak micin makin oke. Generasi micin banget gitu ya. Nah dari sana akhirnya ternyata malah berjalan gitu kan. Dari satu gerobak kita putar jadi 2 gerobak, 3 gerobak, 4 gerobak. Nah setelah jadi 4 gerobak kita kemudian mikir waduh burger udah banyak banget di market. Nah kenapa gak kita coba untuk menambahkan menu baru. Nah kebetulan pada saat itu tahu kebab di Qatar. Nah akhirnya kita coba untuk pelajari kebab itu seperti apa. Karena kan ternyata kebab tuh ada center point of attraction-nya ya. Daging gede, muter-muter, baunya mengintimidasi. Kita berasa kayak laler ya kan, muterin gitu. Terus kita yang apa ini gitu. Nah orang zaman dulu itu senengannya kan kalau ada yang bisa dilihat, menarik, ngebul-ngebul, wah itu kan something ya. Kita bawa ke Surabaya, kita sesuaikan rasanya. Kemudian kalau di luar negeri kan kebab tahu sendiri daging asli ya. Karena kita jualannya gerobakan mau nggak mau rasanya pun harus dan harganya disesuaikan dengan rasa lokal. Kita ganti dengan bumbu lokal, kita campur dengan tepung, kita mix and match dengan bumbu dan taste yang sesuai. Alhamdulillah ketemu gitu ya. Nah akhirnya dari situ orang tahu kebab dan ternyata kok market bisa menerima, laris. Dan zaman kalau sekarang apa? Instagram, Facebook, TikTok ya. Zaman dulu ada ya Friendster. Zaman saya dulu ya, kawan banget angkatan berapa. Aduh, ada Friendster dan MIRC zaman dulu ya. Jadi waktu itu jualan, udah mulai jualan catering, udah mulai jualan peluang bisnis, kita belum tahu. Nah ternyata disambut bagus dengan market. Market akhirnya ada yang buka dengan mau buka dong kebab Turki tapi namanya nggak mau Baba Raffi, namanya Umi Gwen. Iya udah silahkan gitu ya. Ada kebab Umi Gwen, ada Baba Paijo, ada Baba siapa gitu, banyak di Surabaya. Tapi dari situ kita kan belum tahu namanya sistem ya. Jadi banyak banget yang akhirnya penjualannya turun karena orang tidak tahu dan tidak paham tentang bisnis. Mereka pikir bisnis tuh it's all about untung balik modal kapan. Nah kita belajar tuh ke coach bisnis. Kita gak ada juga pengalaman bisnis kan. Belajar banget ke coach, belajar bisnis, belajar sistem. Nah akhirnya sampai kita kemudian memutuskan seragam semua nih harus pakai nama kebab Turki Baba Raffi. Biar brandingannya kuat gitu kan. Itu dipelajarin dapat 1 poin. Yang kedua belajar lagi tentang sistem. Semua mitranya kita panggil harus satu nama dan pakai sistem kita. Sistem survei lokasi, benar. Sistem gramaturisasi bahan baku, sistem setoran dan lainnya. Dari sana akhirnya kita lebih kuat. Nah ternyata ada satu sistem nih yang kita baru tahu, namanya franchise. Keren ya pakai bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Zaman dulu kan bahasa Inggris masih something yang wow gitu kan. Nah ternyata franchise itu adalah bagaimana kita menjual sebuah IP atau kita sebut dengan intellectual
intellectual property, not just about the branding, tapi tentang bagaimana know-how dari keseluruhan bisnis itu. Nah, peluang support system dan pengalaman tadi yang akhirnya kita jual, itu yang disebut dengan franchise. Alhamdulillah makin berkembang, kita mulai berkembang ke Malang, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sampai akhirnya kita buka di Jakarta. Jakarta itu katanya kan lebih kejam daripada Ibu Tiri ya, dan ternyata memang iya, saudara-saudara. Bagaimana? Fox? Menurut Anda? Pendapatnya? Tapi that's the big money juga ya. Dari situ kita melakukan banyak lompatan. 2007 kita pindah, 2008 kita hampir bangkrut karena ya biasa mismanagement dan lain-lain. 2009 kita alhamdulillah back on track. Ya tentunya dengan ongkos belajar yang mahal. Tapi 2009 kita juga berhasil buka di Malaysia pertama, kemudian diikuti dengan Filipina, diikuti dengan negara-negara lain. Dan sekarang Baba Raffi sudah ada 1.600 titik di 10 negara. Pantesan aja kayak dari gerobakan bisa sampai IPO, ya udah kelihatan ya growth-nya gitu ya kayak, and it needs process banget yang kakak bilang almost like 20 years ago gitu loh. Zaman-zaman di sini mungkin ada beberapa Fox belum lahir kali ya. Dan tahu nggak nama Raffi itu dari mana? Nah itu aku baru mau nanya. Silakan dijawab. Yes, Raffi itu nama anak saya dan sekarang usianya juga 19 tahun. Jadi katanya kalau nama anak bawa rezeki, alhamdulillah bawa rezeki sampai sekarang. Jadi oke, namanya apa nih? Gitu. Aku baru mau nanya, kan namanya Kak Nilam Raffi siapa ya anaknya? Kesannya kan yang punya kayak orang Arab, sorbana. Memang sih, jenggotan gitu ya. Yang punya kan manis, orang Jawa lagi. Iya nggak tahu loh Kak, bener kayak di behind Baba Raffi. Kak Nilam, wow, jadi menarik banget sih. Tapi Kak, kayak kalau aku perhatiin, kan kalau misalkan bisnis nih zaman sekarang, they always, mostly gitu, kayak kita need to burn money in the beginning gitu kan ya, atau seperti apa. Tapi kalau misalkan aku sense dari yang kakak ceritain ya, maksudnya kayaknya saat itu belum ada istilah seperti itu, dan kayaknya nggak mungkin gitu ya, saya burn money mau burn kemana gitu kan. Mungkin kakak boleh share nggak, maksudnya kayak kalau gitu momentum seperti apa sih baru Kak Nilam akhirnya kayak melihat oke, saat inilah untuk saya tuh bisa perlu namanya burn money gitu. Selama Baba Raffi berjalan kita tidak mengenal kata konsep burn money ya. Karena kembali lagi kalau kita melihat kemarin valuasi kita juga valuasi dengan sangat yang konvensional gitu ya. Bener-bener kayak saya cerita tadi di satu gerobak, kemudian kita melakukan duplikasinya, pengembangannya sebenarnya percepatannya kalau kita buka outlet sendiri itu kan organik. Kalau anorganiknya sebenarnya dengan cara franchise. Betul. Semua pendanaan yang dari kantor ataupun saham dan lain-lain tuh kita masih punya kita sendiri. Jadi memang at the end of the day percepatannya adalah dengan cara menjual franchise. Karena kalau franchise itu kan we're not selling the product ya, tapi sebenarnya kita menjual bisnis yang sudah proven ya. Itu konsepnya yang saya bilang tadi, bagaimana opportunity-nya, support sistemnya, hingga sampai ke brandingnya. Itu kita ibaratnya sewakan, pinjamkan ke orang. Daripada mereka beli daripada mereka bangun udah bangun brandnya, nggak tahu support sistemnya seperti apa, logistiknya seperti apa, resepnya seperti apa, ini sudah kita sediakan. Jadi ibaratnya marketingnya sudah ada, trainingnya udah ada, kemudian survei lokasi udah ada, semuanya udah ada, seperti itu. Tapi berarti selama ini so far belum ada ya, maksudnya hal seperti itu yang belum terjadi. ada. Memang sangat konvensional, masih sangat konvensional. Tadi Kak Nilam ada sempat singgung tentang valuasinya masih konvensional gitu ya. Tapi kalau boleh tahu gitu kan, berapa sih nilai valuasi gitu dari Baba Raffi nih? Sebenarnya kalau valuasi bisa dilihat aja di prospektus gitu kan, dan juga kalau valuasinya sekarang atau seperti apa itu kan saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena memang nanti kan sebenarnya di-compare aja dengan hasil kinerja, dan sebentar lagi kita akan rilis juga untuk laporan kinerja semester pertama. Jadi saya belum bisa rilis karena nanti aja ditunggu, pasti akan kita sebut juga di publik gitu kan. Tapi at the end of the day kita mengedepankan prinsip keterbukaan dan juga profesionalisme. Itu sebenarnya kenapa saya meng-IPO-kan this company. Karena kalau UMKM itu kan ibaratnya leadernya siapa, CEO-nya siapa. CEO itu kan chief of everything, literally everything officer. Yes. Tapi nggak bisa begitu terus dong, karena juga bukannya apa. I'm still 39, tapi at the end of the day
saya ngeliat banget anak-anak sekarang tuh pada ya Allah caranya tuh canggih-canggih dan keren-keren gitu kan. Kalau saya selalu di dalam terus tidak melihat dari perspektif luar atau tidak melibatkan orang luar, saya akan berada di titik ini terus kan gitu, nggak ngerti kemana-mana harus seperti apa. Nah akhirnya 2019 kita menggandeng partner bisnis gitu ya. Dari situ saya mundur dari posisi CEO, saya kemudian menjadi business development director. Yang saya bilang tadi, saya lebih senang ketemu orang, gali opportunity apa, bawa kemana. Nah itu. Dan juga kembali lagi kalau saya ngomong juga yang namanya Baba Raffi itu kan sebenarnya kita beroperasi di wilayah barat. Nah, kita juga sesuai dengan prospektus kita mau mengakuisisi Laziza, itu merupakan perpanjangan tangan kita juga. Selain dari expanding untuk jenis produknya, kita juga akan melebarkan sayap ke Jawa Timur seperti itu dan Indonesia Timur. Menarik sih Kak. Dan tapi ya Kak, mungkin maksudnya kayak orang pas denger pertama kali, hah gerobakan IPO gitu kan, maksudnya kayak apa sih yang bisa buat Baba Raffi tuh beda sama gerobak-gerobak lain gitu kan. Maksudnya kayak people maybe kayak stigmanya tuh gerobak masih profitnya ya apa sih gitu loh. Itu pertanyaan bagus banget. Ya, itu pertanyaan bagus banget. Jadi banyak banget pengusaha-pengusaha UMKM itu kan berpikirnya kecil ya. How they run the business, the gerobak gitu ya. Punya sendiri kalau bisa semua. Nah, ketika kita punya sendiri itu kan otomatis resikonya yang kepapar kita gede kan. Nah, the beauty of franchise adalah bagaimana kita bisa grow bersama, resikonya kita bagi bersama, dan kita menjadi sebuah perkumpulan gitu, dan kita grow bareng gitu. Nah, the difference also untuk Baba Raffi daripada yang lain adalah dari awal saya sadar untuk mengembangkan sebuah bisnis, untuk mengembangkan visi seorang Nilam itu tidak cukup hanya dengan 5 orang, tidak cukup hanya dengan 10 orang, tidak cukup hanya dengan 100 orang, mungkin bisa sampai 1000 orang. Kita tidak berusaha menjadi, kita harus produksi dari hulu ke hilir atau segalanya, enggak. Kalau Kak Nilam kilas balik gitu, ngomongin kayak Baba Raffi awal-awal gitu kan, kayak waktu Kak Nilam bilang oke, sekarang mau waktunya masuk ke Jakarta gitu, yang kerasnya lebih keras dari Ibu Tiri gitu kan katanya. Nah, bagaimana Kak Nilam waktu itu bisa entry ke sana? Maksudnya kan kayak do you have any koneksi atau apapun gitu yang membuat itu sehingga bisa expand lebih lagi? Iya. Jadi sebenarnya banyak banget ketika kita sudah mulai franchise tuh permintaan di Jakarta. Tapi kan memang untuk menjual sebuah franchise tuh kan kita harus ada support systemnya. Support system itu berarti kita harus ada kantornya. Kalau kita semua kita handle dari Surabaya, waduh ini different level of game ya. Bener, Surabaya sama Jakarta tuh beda loh gitu. Nah akhirnya saya memutuskan kalau saya mau masuk ke Jakarta, berarti saya harus buka kantor pusat di Jakarta. Nah waktu itu Surabaya sudah sangat bagus menguasai seluruh Indonesia kecuali Jakarta ya. Jabodetabek tuh belum sama sekali kita garap. Bandung aja udah, kita udah masuk. Tapi ketika masuk Jakarta, wah ini kita harus bener-bener buat berarti kantor Surabaya yang tadi ya kantor pusat menjadi kantor secondary gitu ya, kantor pusatnya HO-nya adalah di Jakarta. Ini transisinya luar biasa nih Mbak. Dari kantor yang biasa kita suapin tiap hari gitu ya, ini harus ke kiri, harus ke kanan, maju, tahan gitu kan. Tiba-tiba nggak ada yang ngelit, saya pindah di Jakarta membangun sesuatu yang baru. Jadi waktu itu kan awalnya stay banget di Surabaya. So you move your family juga ke Jakarta gitu ya. Kita menjadi kontraktor dong, kontrak rumah, kontrak kantor. Kan trial dulu nih, betah nggak Jakarta gitu. Ternyata Jakarta ya Allah Tuhan. Itu tahun berapa Kak berarti? 2007. Berarti kalau dari awal mulai 2003. Berarti 4 tahun kemudian 4 tahun. Masuk ke Jakarta. Surabaya is a good market ya, Surabaya is a good market, Indonesia itu is a good market, tapi kembali lagi segala sesuatu yang kita running dari Surabaya itu cenderung lebih lama untuk pengambilan keputusan karena sebentar ya saya tanya kantor pusat dulu, kalau kita kerja sama dengan pihak kedua sebentar ya ini, jadi at the end of the day wah kita nggak bisa nih gerak seperti ini ini agak kelamaan buat kita. Nah oleh karena itu kita decide kita move to Jakarta dan di Jakarta nangis karena nggak punya teman, nggak punya siapa gitu ya, nangis. Waktu itu kita sempet sewa kantor punya bude ya kan, karena dengan harga lebih murah. Dari tadinya 2 orang ternyata dalam satu waktu berkembang seret gitu ya, jadi 50-an lebih orang. Dari satu kantor kita sewa satu rumah lagi untuk produksi, satu rumah lagi. Waktu itu kan masih produksi kecil-kecilan ya, ada beberapa yang harus kita produksi, logistik, kantor untuk
peralatan dan lainnya sampai kita sewa 7 rumah. Iya. Di situ ada mismanagement karena kembali lagi beda bangunan kan sudah susah ya kontrolnya. Nah, di sanalah kita juga waktu itu mencoba untuk berkembang ke luar negeri juga, tapi yang namanya masih trial and error, belum berhasil. Dan so far 2008 tuh juga kita kena impact sama krisis ekonomi, ya kan, otomatis yang investment yang keganggu, untuk pembelian harian gak ada masalah. Tapi dari situ kita belajar banget, plus kita transisi kan, dari Surabaya kita lepas, Jakarta bangun. Tapi tuh gila loh, itu Jakarta itu kita 1 hari bisa buka 1 outlet. Permintaannya saking segitu kencangnya. Itu belum ada sosial media, belum gimana? Enggak, bener-bener cuman pakai apa kak? Maksudnya kok diketok tular aja, mulut ke mulut aja gitu? Iya, dan ikut pameran franchise, kita masuk media, karena saya basicnya adalah orang komunikasi. Iya, oke. Dan walaupun belum ada kayak partner atau teman di sini, tapi ya udah kita join satu activity atau apapun yang sebenarnya around yang kita mau tap in kan, contoh franchise, kakak ikut itu franchise. Untuk bangun si networking itu gitu kan. Ikut asosiasinya, ikut pamerannya, terus juga waktu itu karena saya orang komunikasi, saya sadar kita membutuhkan media untuk grow lebih cepat, ya kan. Kita buat cerita from zero to hero is always be menarik kan ya, dan juga kembali lagi dengan background cerita, waktu itu kan saya tidak lulus kuliah, terus juga tapi dapat sekolah beasiswa S2 juga. Jadi ya orang kan seneng ya dengan cerita yang dari habis ternyata bisa bangkit gitu. Akhirnya kita jual gerobakan, kan kesannya hidupnya kayak merana banget. Tapi kita buktikan gitu ya. Bener. Beda banget sekarang gitu ya. People always love that kind of story. Human interestnya ada. Nah itu menjual banget di media, dan kita mencoba untuk mengikuti lomba-lomba, karena kalau ngikut lomba itu kita dapet liputan dari media-media gitu kan zaman namanya bangun bisnis, duit terbatas ya mbak. Aduh, dapat liputan media tuh something banget buat kita. Ikut lomba A, B, C, D, E, dan ternyata di sana kredibilitas kita naik. Kita juga banyak dipercaya oleh banyak pihak. Alhamdulillah franchise-nya bertumbuh. Alhamdulillah. Mantap. Nah tadi kan Nilam kan udah bilang awalnya tuh kakak tuh kuatnya di operasional kan. Maksudnya akhirnya sekarang finally bisa kembali lagi gitu ke asal mula yang dipelajari komunikasi, dan akhirnya bisa ketemu banyak orang gitu. Gimana sih awalnya yang sebenarnya nggak ngerti operasional, tapi operasionalnya bisa kuat gitu kak? Iya. Belajar dari mana? Maksudnya kayak awalnya juga masak tiba-tiba kayak masak nggak bisa, tapi kok bisa buat kebab itu? Gimana? How do you do it? I don't know. Sometimes lives could be very unpredictable ya. Tapi kembali lagi, mungkin background saya anak tunggal. Gak punya saudara, jadi benar-benar dididik sama orang tua untuk bisa survive dalam keadaan apapun. Dari kecil kebetulan saya orang yang sangat kompetitif gitu ya. Dan ketika dihadapkan pada sebuah challenge tuh saya cenderung gini, how to solve this challenge gitu aja sih, mikirnya solution aja. Bukan berarti kita jago di sana ya, tapi kita mencoba untuk mendalami gitu. Dan so far so good gitu ya. Tapi memang dari awal pun sudah sadar sebenarnya bukan orang operation gitu ya. Sebenarnya adalah orang depan, orang yang bagian networking gitu ya. Kalau dulu bisa, tapi sangat stres. Stresnya tinggi. Cuman kan kayak kalau yang butuh ya udah saya aja muncul, ya mau siapa lagi gitu kan. Yes. Apalagi kalau bisnis mbak, bisnis tuh you need to be the CEO, chief of everything. Mulai dari pesan bahan baku, ngereka pembayaran, ngurusin karyawan yang hari ini izin Pak D-nya meninggal, besoknya budenya, besoknya Pak D-nya lagi, muter aja gitu kan. Ngurusin Satpol PP. Dulu kan zaman kita nggak ngerti jualan di pinggir jalan, kita buka aja, tiba-tiba besok outletnya kok nggak ada. Diambil Satpol PP, been there done that gitu ya. Bahkan sampai tiba-tiba didatengin sama preman gitu kan, bayar padahal kemarin kita udah bayar preman yang A, besok muncul lagi preman yang B gitu kan. Udah pernah. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman hidup yang menurut saya harus kita jalani mau nggak mau kan, untuk melewati fase itu menuju fase selanjutnya. Ketika kita bisa melewati itu dengan baik gitu ya, here we are, sampai di tempat yang memang kita inginkan dengan posisi keahlian yang kita inginkan. Tapi kadang hidup kan nggak selalu mbak ya, kita daftar posisi wartawan langsung jadi wartawan. Kadang kita harus yang bagian sekretaris dulu, atau mungkin ngikut jadi
penata ini dulu, mungkin baru bisa jadi wartawan. It's okay, just enjoy the journey. Betul, but it always add up to what you really will be gitu loh maksudnya. Kayak maksudnya semuanya nggak akan sia-sia gitu. It's just the way how we see it. Tapi penasaran kan Ilham, tadi kalau misalkan operasional awalnya kayak buat kebab rasanya tuh dibantuin sama siapa sih? Itu pertanyaan bagus. Kok nggak percaya sih kalau aku yang buat? Kan tadi kan bisa masak ya. Ayo ke rumah aku masakin. Sekarang udah bisa ya? Enggak, aku pesenin Gojek. Oke, thanks. Pesannya Bapak Raffi juga. Aduh. Gimana Kak awalnya? Maksudnya di sini untuk kayak inspire teman-teman yang mungkin interested di satu bisnis, punya peluang di sini. Aku suka makan sih tapi nggak bisa. Aku suka ini sih tapi nggak bisa. How? Nah kembali lagi saya bilang saya itu adalah orang yang selalu nyambungin gitu ya. Dulu ketika kita punya the idea of kebab itu bagus, mau kita terapkan di gerobak, kita taunya kan dari luar negeri, kita belajar tuh cari resepnya, kita bawa bumbunya, setelah kita cobain, kita kan melihat ya, oke kita coba gini-gini, rasanya mirip-mirip lah sama yang kita makan di Qatar, kita cobain ke tetangga kita ini selalu jadi bahan percobaan. Don't worry, masih hidup kok. Masih hidup. Terus kita cobain, kata dia ini enak sih, cuman kayaknya kalau market gerobakan gak akan mau deh orang makan yang seperti ini. Dan yang kedua, ini rasa apa toh, kok rasanya itu nyegrak gitu, nyegrak itu apa ya, kayak seng-seng gitu loh. Kan di cengkehnya ada kapulaga, bener. Nah akhirnya kita iya juga ya. Terus kalau kita impor bahan bakunya dari sana kan mahal. Iyalah. Gak kena dong. Gerobak gitu nah gerobakan gak kena. Akhirnya ya udahlah kita mikir. Oke, kita coba aja, kita rubah dengan bumbu lokal. Kebetulan saya punya neni dulu yang ngurus anak-anak itu cukup pinter masak. Ya dengan 1-2 orang dibantuin segala macam, kita tektokan. Udahlah kita buat aja somewhere in between antara burger dan hotdog, tapi kebab cuma pakai tortilla gitu kan. Nah ternyata malah bisa diterima dengan market karena kan memang awalnya kita jualannya burger, sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah dari sana alhamdulillah kok ya market menyambut dengan bagus, boom begitu. I see. Berarti who was your first team when you say kita? My first team, tentunya ada bapak saya waktu itu. Bapak saya itu kebetulan pada saat itu kan beliau kerja di BNI, ngelihat anaknya nggak lulus kuliah, jualan gerobakan, kayaknya dia yang tapi alhamdulillah saya cukup bersyukur punya keluarga itu yang sangat support ya. Jadi at the end of the day itu bapak saya memutuskan waktu itu kan ada tawaran pensiun dipercepat. Ya udah beliau akhirnya pensiun dipercepat. Dia kayaknya ngelihat nggak tega nih ngeliat anaknya sendirian yang saya dulu kan bolak-balik nangis lah, yang digangguin preman lah apa gitu kan. Akhirnya dia ya udah aku bantuin deh handle belakang gitu. Itu juga sebenarnya merupakan bagaimana titik awal Baba Raffi juga bisa lompat kelas gitu ya. Karena tuh be honest Mbak, saya umur 19 tahun, 20 tahun ngerti apa gitu. Kwitansi ada 2 lembar, ini gimana, yang putih kasih siapa, yang hijau kasih siapa, as simple as that, gak ngerti kayak bagaimana konsep penggajian gitu kan. Karena bapak kebetulan dulu kerja di kantoran, jadi kan beliau ngerti lah dikit-dikit ya. Oh ternyata dari situ mungkin harus, dan kembali lagi kalau kita usahanya masih anak muda, orang kan nggak terlalu percaya. Lumayan ada orang yang dituakan, gitu loh, bener. Belum ada muncul orang-orang yang kayak anak muda bisa buat bisnis juga gitu. Benar. Jadi kalau supplier kita mau minta tempo, yang saya ajuin bapak yang maju gitu. Coba kan kesannya udah tua, udah sepuh, wah pasti ini bisa dipercaya nih kalau saya yang maju. Atau enggak nih belum dibayar kan? Itu dia. Seperti itu. Jadi banyak orang sih sebenarnya, maksudnya bukannya Baba Raffi itu tidak saya sendiri. Saya bilang tadi it's all banyak pihak yang membantu hingga sampai saat ini. Seperti itu. Tapi Kak, how do you say to your parents pertama kali when you decide, okay, udah cukup kuliahnya, terus aku mau coba bisnis, padahal you have no background? Kayaknya orang tua itu sedih ya, waktu itu sedih jujur, karena mereka tuh punya pikiran anaknya bakal sekolah S1, habis 1 S2, habis itu kerja di BUMN atau yang seperti itu kan, zaman dulu kan begitu. Apalagi kalau mungkin jadi dokter atau PNS kan kayaknya keren banget gitu ya. Tapi memang ya itulah jalan hidup orang kan nggak pernah tahu ya. Tapi memang dari kecil saya tuh orangnya keras kepala Mbak banget.
ya turunan dari gen orang tua juga kan. Jadi orang tua kayak juga udah contoh memahami gitu ya. Jadi tapi saya cukup bersyukur banget bahwa punya orang tua yang mereka tuh mau mengerti. Dan at the end apapun yang terjadi dengan segala ups and down-nya ya, bisnis tuh kan hidup, bisnis tuh selalu ada ups and down. Mereka adalah orang tua yang support seperti itu sih. Jadi orang tua waktu itu memutuskan, ya udah, ayo kamu maunya ini, tapi serius ya, maksudnya dikerjakan sampai benar-benar jadi. Saya ingat banget kok waktu itu lagi hujan, biasanya penjualan per hari itu 400.000 Mbak. Hari itu tuh udah jam 7 malam, nggak ada yang beli, cuman laku satu, dan itu pun karena hujan terus ya. Pegawai saya nggak masuk, saya jaga sendiri kan, sayang omsetnya. Saya ngelihat di ujung sana lagi ada tanah kosong dibangun gitu ya. Saya cuman bilang dalam hati, ya Tuhan gimana ya caranya gitu ya, bisa punya ruko. Kayaknya kalau ruko itu kan enak ya, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, ada prestisnya gitu loh Tuhan. Kalau jualan pinggir jalan kan dihina-hina orang banget gitu kan. Hidupku kok gini-gini amat ya gitu kan. Tapi saya percaya juga apa yang kita impikan selama kita berani bermimpi ya, dan kita melakukan ya ikhtiarnya, bener. Ternyata tahun depannya saya mendp ruko itu. Wow. Iya. You need to imagine first kemana kita mau pergi gitu loh ya, baru. Maksudnya makanya kan selalu ada orang juga bilang kayak shoot for the moon, kalau enggak pun lu bakal land among the stars gitu. Jadi kayak kalau harus berani untuk mimpi besar gitu, wherever you will land gitu. Yes. I see. Dan ketika saya nggak lulus kuliah, orang tua sebenarnya kecewa banget. Tapi waktu itu pernah dapat penghargaan dari Pak Presiden. Terus akhirnya saya bilang gini, Bu, udah ya, ini dari Pak Presiden, anggap aja kemarin nggak lulus sudah ya, langsung dari Pak Presiden. Kata ibu, yo enggak, mau selesai ke. Aduh ya, alhamdulillah. Kapan sih Kak ubah nama dari Yummy Burger tadi ke Baba Raffi? 2000 kan 3 mulai 2004. Pas mulai pindah ke belum masih di Surabaya. Kita setahun tuh growth-nya lumayan pesat, tapi kemudian ketika ada pesaing baru masuk, omset kita turun. Nah dari situ kita mikir, waduh harus ada pembaharuan nih, nggak bisa cuma jualan burger sama hotdog aja kan. Nah karena masih nyambung yang saya bilang tadi, ada kebab, ada center point of attraction, lucu nih, belum ada yang jualan kebab. Kita coba, ternyata boom seperti itu. Oke. Nah tadi kan udah nih kelihatan udah boom gitu Kak. Gimana sekarang franchise-nya gitu? Maksudnya aku tuh, apakah sekarang Kakak masih turun tangan banget, gitu on hand, atau semi autopilot, atau udah full autopilot, tinggal tim aja kerjain? Gitu? Sekarang karena memang 2009 kan saya udah ada partner ya gitu, dan saya sadar Baba Raffi ini harus dikelola dan di running dengan new perspektif gitu kan. Saya udah waktu itu 17 tahun atau 15 tahun ya in the company. Mbak, kalau tiap hari kita liatin itu kayak terus gitu kan gitu. Tapi kalau orang lain melihat mungkin bisa melihat another perspektif kan gitu. Nah akhirnya waktu itu partner join, dan saya memang waktu itu sempat jadi komisaris dulu, rehat dulu karena udah terlalu lama kan bisnis, sejak usia 19 tahun gak pernah istirahat. Sampai akhirnya kemarin pas kita sambil preparing untuk IPO, diminta lagi masuk sebagai business development director. Dan sekarang saya memang khusus hanya handle untuk business development aja gitu ya. Dan memang tim sudah yang handle untuk franchise, untuk logistik dan segala yang lainnya. Berarti detail-detailnya udah dibantu sama tim ya untuk hal tersebut. Sudah ada CEO-nya, sudah ada komisarisnya, sudah ada komisaris independennya ngawasin. Jadi actually this company udah tidak lagi depend on me gitu ya, tapi sudah memang ada yang profesional yang menjalankan di bidangnya seperti itu. Aku penasaran sih, tapi kayak when the moment Kakak udah tunjuk ini sih CEO-nya terpilihnya tuh secara pilihan bersama ya? Yes, pilihan bersama. Berarti sekarang maksudnya how do you position yourself? Maksudnya orang apakah masih kayak walaupun ini CEO-nya ya udah masih apa Kak Nilam, tapi atau Kak bener-bener ya udah Kakak juga udah kayak trust ini CEO-nya dan everybody you need to look up to this person gitu.
Yes, kembali lagi kalau di kantor kan emang sudah ada posisi masing-masing ya. Ketika udah ada posisi masing-masing, kita semua punya tanggung jawab dan target sesuai dengan posisi masing-masing. Nah itu harus kita mampu untuk bertanggungjawabkan kan ke depannya. Nah kembali lagi kalau saya sekarang hanya bertanggung jawab sebagai yang business development aja gitu. Ya udah saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya di posisi tersebut seperti itu. Kalau buat folks di sini yang memang tertarik di bisnis F&B gitu. Ada gak sih maksudnya boleh gak kasih kayak awareness dulu nih di awal kayak this is the kind of thing yang sebenarnya kamu bakal hadapin ke depan, kayak there are challenges di area seperti apa yang mau gak mau kamu pasti harus pelajarin gitu loh, harus tahu gitu. Menurut saya sih yang paling penting kalau bisnis F&B adalah bisnis F&B itu ribet banget beneran, karena kembali lagi kita berurusan dengan tepung per tepungan, makan per makanan, daging per dagingan, gitu ya. Cepat basi, ada umurnya gitu ya. Tapi it's a very good business in term of cash flow ya, karena ada harian gitu. Nah Anda kalau mau masuk ke bisnis F&B harus ngerti dulu nih bisnis F&B itu plus minusnya apa gitu ya. Nah kalau Anda adalah orang yang memang suka di operation, bisnis F&B akan sangat cocok gitu ya. Tapi kembali lagi kita nggak bisa dong selamanya di operation terus. Kita harus kembangkan dengan brand. Kembali lagi ketika kita berbisnis, it's always be about bagaimana kita gedein brandnya dan menjalankan sebuah sistem di sana. Recruiting manajemen tersebut yang akan menjadi perwakilan kita untuk membesarkan sebuah brand tersebut. Seperti itu sih kalau saya. Iya. Tapi kalau misalkan Kak Nilam boleh share a bit gitu. Tadi kan Kak Nilam sebenarnya udah share ups and down daripada journey-nya ya. Kalau ada satu pinpoint kayak your lowest moment gitu, ada nggak yang keinget langsung gitu? Memang pasti banyak nih Kak, cuman pasti ada satu yang biasa membekas gitu. 2017 sih harus pecah kongsi. Kemudian itu harus benar-benar membagi company into two ya. Saya mendapat Indonesia bagian barat, at the same time saya kemudian at that time harus divorce, at the same time gak bagus karena kita lapor-laporan waktu itu, tapi at the same time my mom got leukemia cuman 3 bulan. Jadi kayaknya waktu itu kayak kena aja hajarnya tuh kayak itu dia. Langsung gitu ya, banyak gitu berulang-ulang. Marah sama Tuhan sampai yang Tuhan, orang tuh dapat cobaan 1, 2 deh gitu. Ini semua aspek dalam hidup saya dirimu ambil gitu ya. Pertama suami, yang kedua bisnis kan jadi berantakan, hutang juga di mana-mana. Yang ketiga ribut dengan polisi, pengadilan apa segala macam. Yang keempat my mom gitu kan, saya kan anak tunggal, otomatis kan ya bertiga, you're the only one gitu ya, bener. Jadi kayak bener-bener yang you take everything from me gitu kan. Tapi ya sempat marah, mau gimana, mau ribut, mau apa, ya harus dijalani kan ya. Di situ belajar banget tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Omongan orang mah pasti ada, tapi at the end gimana kita bisa berdamai. Gak harus menyelesaikan masalah kadang-kadang, tapi kita menjalani aja hari demi hari dengan baik. Dan benar kalau di agama saya itu kalau kita lagi dalam masalah mau membuka pintu rezeki itu bersilaturahmi. Silaturahmi itu artinya banyak ketemu orang. Nah dengan ketemu orang tuh sebenarnya saya juga menemukan diri saya lagi. Saya sadar saya sudah enough dengan operation gitu kan. Nah berarti kan aku harus menjadi orang depan, harus menjadi orang yang membuka pintu opportunity dan lain-lain. Dari situ saya mulai aku harus cari partner nih gitu. Dengan bersilaturahmi akhirnya ketemu juga ada banyak orang yang menawarkan sebuah peluang, menawarkan bantuan. Kalau kita bertanya orang akan membantu. Tapi pasti juga ada yang pasti yang jelek-jelekin mah biasa ya. Cuman kita fokus aja sama orang yang memang mau menjadi lingkaran dalam kita kan sebenarnya. Di situ titik saya bangkit juga sampai 2019 saya dapat partner dan bisa istirahat karena kita kan di posisi komisaris ya. Tapi Kak Nilam, berarti how long does it take for you dari masa yang we can say downhill banget gitu sampai akhirnya udah you start to feel like yourself again?
2 tahun. 2008, 17, 18, 19, 3 tahun. Itu 3 tahun yang rasanya nyawa sama badan tidak bersatu. Saya pernah tuh waktu itu lagi dapat undangan di Timor Leste. Pantainya kan bagus ya. Saking stresnya saya cuma duduk diem gitu kan, depan pantai, ngeliatin pantai, udah kayak orang ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila aja udah. Saya cuma bilang gini, ya Allah, lama amat ya lu kasih gue cobaan gitu. Tapi ya kalau belum mau dicabut ya belum aja kan gitu kan. Tapi saya udah kayak orang gila, sampai guide saya tuh gini, ibu nggak apa-apa, takut saya kesambet setan kali ya di sana. 4 jam menatap laut gitu kan. Kayak kalau dipikir-pikir saya inget banget rasa itu tuh, ya Allah Tuhan, gini amat ya hidup. Tapi beneran loh, Tuhan tuh ya kalau mau nyabut sesuatu dicabut beneran. Cabut aja semuanya. 2019 tanda tangan, cabut gitu ya, dikasih istirahat. Setahun tuh saya nggak ngapa-ngapain, corona tuh saya naik gunung aja gitu kan. Ya kan semua ditutup ya, kita naik gunung gitu. Wah, kayak mencoba mendapatkan energi positif dan lain-lainnya. Dan pada saat itu coba bayangin kalau saya nggak dapat partner, bagaimana saya bisa handle company dalam keadaan masa corona. Wow, itu sudah habis aja gitu ya. 2019 dapet. Semua orang susah pada saat corona, saya justru lagi happy. Semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Kita nggak bisa compare, itu yang saya pelajari. Bener. Apalagi kayak di zaman sosial media sekarang, maksudnya it's just so easy for people to see what's inside gitu loh. Kelihatannya kan. Maksudnya kayak kita bisa kasih lihat rumahnya kayak gimana, ngapain, tapi you don't really know kayak heart itu mereka merasakan apa gitu loh di momen itu seperti apa. Makanya memang bener yang Kanila bilang, you cannot compare sih. Karena comparison game memang is very real loh Kak sekarang. Kalau misalkan nggak bisa dihandle, kayak pasti mandek, nggak akan grow itu orang. Karena ngeliat pasti lebih kurang terus daripada orang lain. Sosial media juga berbahaya ya. Iya, kalau nggak bisa dipakai dengan benar gitu. Benar. Kita itu harus tadi berdamai dengan diri sendiri. Iya, harus maksudnya benar-benar like feel, makanya orang selalu bilang kayak it start to feel secure dari diri kamu dulu. Karena kalau nggak kemana-mana pasti kita akan ngeliat orang, wah dia lawan gue nih, wah dia baru umur segini udah kayak gini, gue gimana ya gitu. Maksudnya jadi nggak tenang gitu ya hidup, nggak bisa fokus sama urusan masing-masing. Anyway Kak, tadi Kakak ada sempat sebut pisah kongsian gitu. Apakah itu ada satu relatable dengan kebab Baba Raffi yang maksudnya kalau kita di Instagram ada 2 account or anything? Ada 2 account. Ya. Jadi memang akhirnya kita memutuskan untuk menjadi 2, ya kan. Baba Raffi yang area barat itu kita masih pakai akun utama kita yang dari zaman dulu, kebab Baba Raffi itu milik saya. Kemudian yang timur membuat sebuah akun baru dengan Baba Raffi official. Nah, yang kalau area saya itu adalah dari Aceh sampai Jogja. Yang yang pecah kongsi itu adalah dari Solo sampai Papua, seperti itu. Kalimantan kita bagi, ada yang bagian kita, ada yang bagian mereka gitu kan. Brand itu sebenarnya adalah milik berdua, bisa dipakai berdua gitu ya, seperti itu. Itu juga udah kita sebutkan semua sih di prospektus ya. Ketika kita menjadi IPO kan harus serba terbuka, transparan biar gitu ya. Orang nggak bingung juga gitu ketika dia mau invest, chip in or anything. Mereka clear rasanya. Maybe Kak, is there anything last words you wanna say for all the folks? Ya, sebenarnya sih kalau saya itu one of my biggest dream adalah bagaimana untuk bisa menjadikan Baba Raffi gitu ya sebagai perusahaan yang memang menginspirasi dan berpengaruh. Kan saya bilang tadi berpengaruh ya. Iya, betul. Berpengaruh, salah satu titik poinnya adalah ketika kita going franchise dulu dan usaha gerobakan. Akhirnya sekarang kan udah banyak trennya. Orang berusaha franchise, usaha gerobakan juga. The business is there gitu ya, udah mulai growing. Nah, sekarang dengan Baba Raffi going IPO, harapan kita adalah ini menjadi titik dan tolak balik juga untuk UMKM lain. Mau kecil kayak apapun, gerobakan, mau cuman dapur di rumah yang ditarik sama Gojek ya kan, atau Grab, jangan lupa aja untuk bermimpi besar. Dan kalau memang kita bisa melalui dan kita bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, bukan gak mungkin loh kita bisa sampai ke the best version dari yang kita harapkan. Seperti itu. Yang kedua, pengen banget supaya menginspirasi juga perempuan, terutama perempuan Indonesia ya, supaya
kita nih sama kok, kita nih equal dengan laki-laki. Kalau dibilang kita lebih logic, kita lebih emosional, kita lebih emotional on one thing, tapi kita juga lebih logic on one thing juga. Jadi tidak selalu perempuan tuh lebih emosional gitu ya. Kita lupakan aja judgement apa yang kita punya, yang kita dengar terhadap perempuan, ya kan? Mulai kerja keras, mulai kita buktikan siapa diri kita, dan kita tunjukkan dengan hasil. Itu aja. Wow, thank you Kak Nilam for the sharing today. Mungkin yang aku dapat salah satunya yang paling key adalah to always know sebenarnya where your goal is gitu. Karena dan ketika udah tahu situ, mau orang ngomong gimana, sebenarnya ya kita akhirnya akan selalu untuk melihat lagi gitu. Oh ya sebenarnya tujuan aku ngelakuin ini apa sih gitu. Karena kalau sebenarnya to please others gitu, atau untuk kayak sampai orang-orang ya udah gue hebat, kayak pasti itu suatu hari akan berhenti gitu. Tapi when you have a bigger goal more than yourself, tapi for others juga, contohnya salah satunya tadi itu re-inspire lagi UMKM, terus women gitu, itu pasti akan terus ada gitu membara. So folks, thank you for watching. Semoga bisa terinspirasi dengan sharing hari ini, and we'll see you in the next Windfall Podcast. Bye.